Bapak Ibu Saudara, sering kita berkata kepada Tuhan, sampai kapan aku harus mengampuni? Ini pertanyaan yang sering sekali kita ajukan kepada Tuhan, Saudara. Saya tertindas. Saya merasa tidak dihormati. Saya merasa tidak ada harga diri, Saudara. Perlakuan buruk yang bertubi-tubi terus-menerus merusak perasaan hati saya, Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Saudara sampaikan kalimat seperti ini kepada Tuhan, justru di sana iblis sedang bersuka cita. Iblis senang sebab Saudara sedang tidak kokoh. Saudara bertanya dan bertanya, sampai kapan harus mengampuni? Tetapi perlu kita pahami bahwa Yesus memberikan respon kepada Petrus waktu itu yang bertanya kepada Yesus. Yesus, aku selalu tersakiti oleh saudaraku. Dan sampai kapan aku harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Tetapi Yesus memberikan penjelasan yang luar biasa. Yesus menyampaikan engkau harus mengampuni 70 kali, 7 kali. Yesus menjelaskan, memberitahukan kepada Petrus bahwa mengampuni harus 70 kali, 7 kali. Saudara, kita pahami bahwa 70 kali 7 kali ini merupakan satu hitungan yang luar biasa. Pernyataan ini justru memberikan pesan kepada para rasul, memberikan pesan kepada murid bahwa mengampuni tidak ada batasnya. Kekokohan iman saudara akan terbukti ketika saudara mengampuni sampai kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengampuni tidak perlu melihat situasi. Mengampuni tidak perlu melihat siapa yang harus diampuni, saudara. Tetapi mengampuni harus setiap hari. Mengampuni harus dengan segenap hati. Ini yang Yesus ajarkan, saudara. Justru, saudara, pengampunan yang saudara terus berikan kepada mereka yang terus menyakiti hatimu, ini adalah satu senjata yang akan mengubah hidupnya. Pengampunan yang benar-benar keluar dari hati saudara, yang benar-benar oleh karena segenap hati saudara. Pengampunan yang benar-benar karena saudara benar-benar mengasihi, ini akan menjadi senjata untuk mengubah hidupnya. Sakit saudara, disepelekan, tidak didengar. Tidak ada harga diri saudara ketika kita disakiti. Bahkan orang yang terdekat dengan kita, suami kita mungkin, istri kita mungkin, mereka menyakiti bahkan membuat kita seperti tidak ada nilainya. Tetapi Yesus sampaikan engkau harus mengampuni sampai kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ini yang Yesus ajarkan saudara. Jika saudara tidak mampu mengampuni, ingat bahkan Bapa di surga juga tidak akan pernah mengampuni engkau. Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Ini rumus. Oleh sebab itu, kalaupun hari ini engkau tersakiti, kalaupun hari ini engkau tertindas oleh suamimu, tertindas oleh anak-anakmu, tertindas oleh siapapun, tetanggamu, rekan kerjamu, ingat, terus berikan pengampunan. Sebab pengampunan akan memberikan satu mukjizat, keubahan hati bagi mereka yang sedang engkau ampuni. Ini perintah Yesus, saudara. Saudara, pengampunan tidak melihat waktu. Pengampunan tidak melihat tempat. Pengampunan juga tidak melihat latar belakang. Tetapi Yesus sampaikan, engkau harus mengampuni dengan segenap hatimu. 70 kali, 7 kali, saudara. Ini memberikan arti bahwa pengampunan tidak ada batas. Sebagai manusia yang normal, saudara, ketika ada orang-orang yang terus menyakiti hati kita, tentunya kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentu kita akan risih dengan mereka yang menyakiti hati kita, yang terus-menerus menindas kita. Ya, mereka menganggap bahwa kita adalah manusia yang tidak ada nilainya. Mereka menyepelekan, menyakiti hati kita, terus-menerus menindas hati dan perasaan kita, saudara. Dan saya mau sampaikan bahwa orang-orang seperti ini yang menganggap engkau tidak berarti, orang-orang yang menganggap engkau tidak bernilai, itu diabaikan, saudara. Orang-orang yang menganggap bahwa engkau tidak bernilai, orang-orang yang menganggap engkau tidak ada manfaatnya, ini tidak perlu didengar. Kalaupun saudara sedang mendengarkan, ingat dan catat dalam hatimu, engkau terus mengampuninya. Ya, sangat wajar sekali, saudara. Sangat lumrah sekali ketika kita punya respon
secara refleks, kita sepertinya tersakiti, saudara. Sepertinya tubuh ini benar-benar nggak terima dengan perlakuan seperti itu. Itu lumrah. Bahkan semut ketika kita injak, dia akan membalas, menggigit. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar-benar memiliki pendewasaan iman, ketika ada orang-orang yang menjustifikasi, ketika ada orang-orang yang menghakimi, itu tidak penting. Bahkan ini menjadi satu persoalan yang memantapkan kita, ya, menjadi satu persoalan yang justru mengokohkan iman kita. Ini menjadi bumbu-bumbu yang memantapkan kita, yang justru membangkitkan kekuatan kita. Jadi nggak usah panik, saudara, nggak usah panik. Ya, pertanyaannya bagaimana, Pak, jika suami kita yang terus-menerus menyakiti hati kita, yang mungkin katakan hari ini berbuat salah, dan kemudian dia meminta ampun, dan kita ampuni, dan itu lumrah, saudara. Tapi bagaimana dengan proses waktu yang terus-menerus melakukan perkara atau kesalahan yang terus-menerus dilakukan? Pertanyaannya, apakah ini juga harus diampuni? Ya, harus diampuni, saudara. Kita harus banyak belajar bahwa pengampunan yang kita berikan itu bukan pengampunan yang memiliki batas. Seperti ada nyanyian yang berkata, 1 kali aku mengampunimu, 2 kali aku juga masih mengampunimu, tetapi jangan sampai 3 kali. Nah, ini perkara dunia, saudara. Ini statement dunia. Tetapi statement anak Tuhan, orang-orang yang percaya dan hidup di dalam Kristus, harus memiliki pola yang berbeda. Semakin disakiti, semakin diampuni. Ini rumusnya, saudara. Semakin tertindas, semakin mengampuni. Pengampunan yang kita berikan kepada mereka yang menyakiti hati kita haruslah pengampunan yang benar-benar dari segenap hati. Tidak sekedar show, tidak sekedar kata-kata aku mengampuninya, tetapi benar-benar keluar dari hati. Yesus sampaikan mengampuni harus dengan segenap hati. Ketika saudara mengampuni orang-orang yang terus-menerus menyakitimu, maka ada kuasa yang keluar ketika saudara menebarkan pengampunan. Ini ada kuasa yang luar biasa. Pengampunan yang keluar dengan segenap hati, ini akan mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ini yang Yesus maksudkan, saudara. Untuk itu, bagaimanapun kondisimu hari ini, dan seperti apapun orang-orang menyakiti hatimu, kita mau terus memberikan pengampunan dengan segenap hati kita. Yuk, mari terus mengampuni sampai kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lepaskan pengampunan. Jika engkau merasa dirimu tidak dihormati, enggak masalah. Jika engkau merasa sepertinya disepelekan, juga enggak masalah. Tetapi tugas kita adalah memberikan pengampunan, menebarkan pengampunan. Sebab Tuhan Allah sudah berjanji bahwa mereka yang memberikan pengampunan akan menerima pengampunan dari Bapa. Untuk itu, saudara, yuk terus menebar pengampunan. Ampuni mereka yang menyakitimu. Ampuni mereka yang menindasmu. Ampuni mereka yang terus-menerus menyepelekanmu. Saya mau sampaikan bahwa dalam situasi tersebut, Tuhan sedang mendesain hidupmu. Tuhan sedang mengokohkan pondasimu. Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk segera engkau nikmati. Terpuji Tuhan.